禁锢的城门，因为一个人，因为Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Princess Agent bagian ke-6. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Yuan-Yu akan segera berangkat ke daerah perbatasan, sesuai perintah kaisar sebelumnya. Sebelum dia pergi, dia mengubur barang-barang milik Xing-Er dan membuatkan batu nisan untuk wanita yang dicintainya tersebut. Di sana Yuan-Yu juga meninggalkan pedang perusak pelangi, yang sebelumnya digunakan oleh Xing-Er. Singkat cerita, Yuan-Yu tiba di perbatasan, yang dipimpin oleh Pangeran Xiang. Pangeran Xiang menganggap jika Yuan-Yu sama dengan para putra bangsawan lainnya, dan mengira jika dia tidak akan mampu bertahan di sana. Untuk mengujinya, Pangeran Xiang menyuruhnya merekrut pasukannya sendiri, dan kemudian juga melatihnya. Xing-Er mengunjungi makam dua saudaranya yang telah meninggal. Tanpa diduga, di sana dia melihat nisan yang dibuat oleh Yuan-Yu untuknya, yang mana di makam tersebut juga terdapat pedang perusak pelangi. Hal itu membuat Xing-Er teringat kenangannya bersama Yuan-Yu. Xing-Er menganggap jika Yuan-Yu adalah pria yang telah banyak berjasa dalam hidupnya, namun dia jugalah yang telah berusaha untuk membunuhnya. Xing-Er pun membawa pedang perusak pelangi itu kembali bersamanya. Tidak terasa waktu telah berlalu. Sudah 3 tahun semenjak Yuan-Yu tiba di daerah perbatasan. Seorang pengawal melapor jika musuh menyerang. Dengan pasukan seadanya, Yuan-Yu memimpin pasukannya ke pertempuran pertama mereka. Dikarenakan kalah jumlah, Yuan-Yu dan pasukannya mulai terdesak. Tepat ketika keadaan semakin memburuk, Pangeran Xiang datang untuk membantu. Semenjak pertempuran itu, akhirnya Pangeran Xiang mengakui kemampuan Yuan-Yu. Keduanya menjalin ikatan saudara untuk bersama-sama melindungi daerah perbatasan. Sementara itu di ibu kota, Wei Suyu telah selesai menjalani masa hukumannya. Bersama dengan Zhou Xifeng, mereka berencana untuk kembali menyerang Yansun. Niat mereka itu diketahui oleh mata-mata Yansun. Dia memberitahukannya kepada seorang pelayan wanita. Oleh sebab itu, Xing-Er pun mulai membuat jebakan sebagai tindakan pencegahan. Alhasil ketika para pembunuh tersebut menyelinap, mereka dengan mudah dapat dikalahkan. Xing-Er berencana untuk mulai melakukan perlawanan terhadap para bangsawan. Mereka akan merusak makam kerajaan dan menjarah harta yang ada di dalamnya. Yang mana saat ini, Yuan Huai bertugas menjaga makam tersebut. Sedangkan penanggung jawab keamanan bangunan, itu adalah tugas dari keluarga Wei. Sementara itu, Yuan-Yu dan Pangeran Xiang berangkat ke ibu kota meninggalkan perbatasan untuk sementara waktu. Malam harinya Xing-Er dan Zhong Yu menyelinap ke dalam makam. Mereka menjarah semua harta dan perhiasan di tempat tersebut. Ketika akan meninggalkan makam, Xing-Er bertemu dengan Yuan-Yu dan mereka pun lalu bertarung. Xing-Er berhasil meloloskan diri. Namun pedang mereka berdua tertukar. Yun Qi yang melihat pedang itu menyadari jika lawan bertarung Yuan-Yu adalah Xing-Er.
Yuan Yu dan Pangeran Xiang kembali ke Chang'an untuk melapor kepada Kaisar terlebih dahulu. Di istana, Kaisar mempromosikan Yuan Yu sebagai jenderal di bawah Pangeran Xiang, sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam pertempuran di daerah perbatasan. Saat itu Kaisar juga memanggil Yan Sun. Setelah 3 tahun di penjara, Kaisar akhirnya memberikan kebebasan kepada Yan Sun untuk meninggalkan istana. Kaisar juga memberitahu mereka jika pangeran dari negara Rouran akan datang berkunjung. Dia ingin mengatur tempat berburu di pinggiran kota untuk menyambut mereka. Demi menjamin keamanan, Kaisar menunjuk Yuan Yu sebagai penanggung jawabnya. Ketika mereka bertiga akan meninggalkan aula istana, Kaisar kembali memanggil Pangeran Xiang. Kaisar menceritakan berita tentang kerusakan di makam keluarga kerajaan. Kaisar meminta putranya itu untuk membantu menyelidiki masalah tersebut. Yuan Yu dan Yan Sun duduk sambil minum teh. Di sini dia mengatakan kepada Yan Sun tentang kejadian 3 tahun yang lalu. Yuan Yu berkata jika yang dilakukannya di masa lalu, itu semua hanya untuk melindungi Yan Sun dan Xing Er. Yan Sun memotong pembicaraan Yuan Yu. Dia mengatakan jika dia melihat Yuan Yu sebagai anggota kelompok yang sama dengan Yuan Huai dan yang lainnya. Dia adalah orang yang telah mengkhianati persahabatan mereka. Saat Yan Sun akan berjalan pergi, Yuan Yu bertanya apakah Xing Er masih hidup. Yan Sun menjawab dengan pertanyaan lain. Dia bertanya, jika memang benar Xing Er masih hidup, apakah dia akan membunuhnya lagi? Yang membuat Yuan Yu hanya bisa terdiam. Pangeran Xiang menemui Yuan Yu. Dia memberitahu tentang keputusan Kaisar yang menghukum Yuan Huai karena tidak melindungi makam keluarga kerajaan dengan baik. Kaisar juga memerintahkan pangeran ketiga untuk kembali ke Chang'an sebagai strategi untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan Pangeran Xiang. Yan Sun dan Xing Er tiba di tempat berburu bersama Pangeran Yuan. Pangeran Yuan menarik Xing Er ke samping dan memberitahu jika dia akan meninggalkan istana dan akan memimpin suatu negeri. Dengan demikian, sudah sepatutnya dia akan segera memiliki istri, dan dia menginginkan Xing Er yang akan menjadi istrinya tersebut. Xing Er berkata jika dia hanya seorang budak, dia tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Perkataannya itu membuat Pangeran Yu menjadi marah. Selama ini dia tidak pernah memperlakukannya sebagai budak. Untuk meredakan situasi, Xing Er berkata jika dia hanya bercanda dan lalu segera kabur dari sana. Xing Er melihat seekor kelinci yang terluka. Dia merawatnya dan membalut luka kelinci tersebut. Tiba-tiba 2 orang berkuda datang dan memanahnya. Mereka adalah orang-orang dari kerajaan Rouran. Si wanita adalah putri Kaisar Rouran yang bernama Putri Zama, yang saat itu sedang bermain game berburu bersama kakaknya. Mengira jika Xing Er adalah seorang budak, Putri Zama melemparkan uang kepadanya dan lalu menyuruhnya berlari, yang mana mereka akan menjadikan Xing Er sebagai objek perburuan. Xing Er meraih tasnya dan berlari dari sana, akan tetapi dia menyadari jika dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari seekor kuda. Xing Er berhenti dan menantang sang putri untuk memberikannya kuda juga. Putri yang sombong itu pun menyuruh kakaknya untuk memberikan kudanya kepada Xing Er. Awalnya Xing Er berpura-pura tidak tahu cara menunggang kuda, yang membuat si wanita semakin meremehkannya. Namun tiba-tiba Xing Er mengeluarkan pisau untuk menikam kuda tersebut. Kuda itu berlari menjauh dan Xing Er pun dengan mudah berhasil melarikan diri. Putri dari negeri Rouran itu menemukan Xing Er di tenda Yan Sun dan ingin membalaskan dendamnya. Kepada Yan Sun, dia berkata untuk menyerahkan Xing Er. Dia yang masih menganggap Xing Er sebagai budak bersedia membayarnya 2 kali lipat.
Yansun memberitahunya jika Xing Er tidak untuk dijual, dan dia bukanlah seorang budak. Jangankan hanya seorang putri Zama, jika kaisar sekalipun yang datang, dia tidak akan menyerahkan Xing Er. Putri Zama yang kesal lalu melepaskan cambuknya ke arah Xing Er. Cambuk itu membuat ikat rambut Xing Er terlepas, sehingga identitasnya sebagai wanita pun terungkap. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Sekarang semua orang tahu jika orang yang selama ini bersama Yansun itu adalah Xing Er. Zhou Xifeng dan Wei Suyu pun ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Yansun dan Xing Er sekaligus. Mereka berencana akan melakukannya di saat acara perburuan. Untuk mencegah Putri Zama menindas Xing Er, Yansun meminta Xing Er datang ke pesta malam dengan berpakaian sebagai perempuan. Di sana Xing Er dan Yuan Yu kembali bertemu untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Akan tetapi, Xing Er hanya menanggapi Yuan Yu dengan acuh. Dia masih mengira jika dulu Yuan Yu berusaha untuk membunuhnya. Setelah melakukan pertunjukan berkuda, Putri Zama meminta kaisar untuk memberinya kesempatan bersaing dengan Xing Er. Yansun dan Pangeran Yuan mencoba menolak permintaan Putri Zama tersebut. Akan tetapi untuk menyenangkan hati para tamunya, kaisar menyetujui permintaan Putri Zama itu. Pada babak pertama, Xing Er bertarung dengan seorang prajurit berbadan besar dari negeri Rauran. Namun di sini, Xing Er dengan mudah menjatuhkan pria tersebut. Babak kedua, Xing Er akan menghadapi Putri Zama dalam kompetisi memanah. Zhou Xifeng menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Xing Er. Dia berkata, jika sebagai budak, sangat tidak pantas bagi Xing Er untuk bertanding melawan seorang putri raja. Oleh sebab itu, dia menyarankan Putri Zama menggunakan panah asli. Sedangkan Xing Er hanya akan menggunakan panah tanpa kepala. Namun lagi-lagi, usul yang tidak masuk di akal itu pun disetujui oleh kaisar. Akan tetapi meskipun begitu, Xing Er berhasil memenangkan kompetisi, yang membuat Putri Zama mengakui kekalahannya. Kaisar yang terkesan dengan kemampuan Xing Er, dengan senang hati akan memberikannya penghargaan. Namun tiba-tiba, Zhou Xifeng mengungkapkan identitas Xing Er sebagai budak Yuan Yu yang kabur. Dia meminta kaisar untuk menghukumnya, yang berarti jika itu benar, maka Xing Er harus dipenggal. Yuan Yu melangkah keluar dan melapor kepada kaisar jika Xing Er telah dibebaskan dari statusnya sebagai budak. Hanya saja, dia tidak punya waktu untuk menyerahkan dokumen resminya. Setelah mendengar klarifikasi dari Yuan Yu, kaisar pun lalu menghentikan kasus tersebut. Walaupun misi mereka kembali gagal, Zhou Xifeng dan Wei Suyu berencana untuk membunuh Yansun dan Xing Er keesokan paginya di tempat berburu. Suyu telah menyiapkan mata panah spiral untuk membunuh. Mereka tidak tahu jika Xing Er dan Yansun sudah merencanakan untuk menjebak mereka pada hari yang sama. Zhou Xifeng dan Wei Suyu mengikuti Yansun di tempat berburu, tetapi di tengah jalan, Wei Suyu terhenti karena ulah Zhongyu. Dia menumbangkan pohon untuk menghalangi jalan Wei Suyu. Zhou Xifeng terus mengejar Yansun dengan anak buahnya. Namun diam-diam Xing Er membunuh seluruh para anggota Zhou Xifeng. Zhou Xifeng akhirnya bertemu Yansun yang sengaja menunggunya. Dia terkejut ketika mengetahui semua anggotanya telah hilang dan hanya tinggal dia sendiri. Ketika dia menyerang Yansun, dari belakang Xing Er menembaknya, yang ternyata itu adalah anak panah spiral milik Wei Suyu sebelumnya. Zhou Xifeng yang terluka parah tidak percaya jika Yansun berani membunuhnya, karena hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Namun tanpa ragu,
Yan Sun menusukkan pedangnya ke jantung Zhao Xifeng untuk membalaskan dendam saudara perempuannya yang dibunuh dengan kejam. Dia lalu dengan sengaja menjatuhkan batu gioknya di sebelah mayat pria tersebut. Ketika Zhao Xifeng tidak kembali ke camp di malam hari, para penjaga dikirim untuk mencarinya. Mereka menemukan tubuh Zhao Xifeng yang telah hancur dengan sebuah batu giok di samping mayatnya. Kaisar menanyai Yan Sun tentang hal tersebut. Namun dengan polosnya, Yan Sun menuduh Wei Suyu lah sebagai pelakunya. Dia memberitahu Kaisar jika Wei Suyu mungkin telah mencuri batu giok itu darinya tadi malam dan menggunakannya untuk menjebaknya membunuh Zhao Xifeng. Tahu jika Yan Sun memfitnahnya, Zhao Xifeng sangat marah, yang membuat mereka berdua saling menuduh. Melihat hal tersebut, Kaisar meminta Yuan Yu untuk menyelidikinya. Yuan Yu menerima perintah Kaisar, namun dia meminta agar Pangeran Xiang dapat bersedia memimpin penyelidikan, agar nantinya tidak menimbulkan kecurigaan dari para bangsawan. Sementara itu sebagai tersangka utama, Yan Sun dikurung hingga penyelidikan selesai. Para prajurit menemukan 3 mayat pengikut Zhao Xifeng, yang ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat Zhao Xifeng. Dari hasil pemeriksaan mayat, Yuan Yu melihat ada kesamaan di setiap luka korban, yang mana luka tersebut disebabkan oleh panah spiral, senjata unik milik keluarga Wei. Pangeran Xiang memimpin penyelidikan terhadap Wei Suyu. Dia menanyai Wei Suyu mengenai Zhao Xifeng dan anak buahnya yang dibunuh menggunakan panah spiral. Di sini Wei Suyu terkejut. Dia berusaha menjelaskan jika kematian Zhao Xifeng tidak ada kaitannya dengan dirinya. Untuk membuktikan ucapannya tersebut, pangeran memerintahkan untuk melakukan penggeledahan di tenda Wei Suyu. Di dalam sebuah kotak yang dirancang khusus, mereka menemukan peta perkemahan tentara Yan Bei. Temuan ini menempatkan Wei Suyu dan keluarga Wei sebagai pesaing utama yang ingin menguasai Yan Utara. Dengan semua bukti yang mengarah kepada Wei Suyu, membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Dia telah masuk ke dalam jebakan Yan Sun dan Xing Er. Tuan Zhao yang menghadiri sidang terlihat sangat marah. Dia meminta agar Kaisar menghukum Wei Suyu yang dengan kejam telah membunuh putranya. Sementara itu Wei Suyu hanya bisa berteriak, mengatakan jika bukan dia pelakunya, yang tentu saja apa yang dilakukannya itu tidak bisa merubah keadaan. Kaisar meminta agar Wei Suyu mengakui kesalahannya, karena jika tidak, seluruh keluarga Wei akan dihukum atas tuduhan pemberontakan untuk menguasai negara Yan Utara. Demi melindungi keluarganya, Tuan Wei menusukkan panah spiral ke jantung Wei Suyu. Dia membunuh putranya sendiri di hadapan Kaisar dan pejabat istana lainnya. Dengan demikian Yan Sun pun dibebaskan. Dia lalu pergi keluar istana. Di sini diperlihatkan yang ternyata orang yang meletakkan peta negerian itu adalah Xing Er. Dia jugalah yang mengambil anak panah spiral dari tenda Wei Suyu. Oke, demikianlah alur cerita Princess Agent bagian ke-6. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.